Pagi ini, seperti biasanya petani berangkat menuju lokasi budidaya rumput laut. Lokasinya berada di kawasan ekowisata Pantai Oisina, berjarak 20 menit dari pemukiman. Lingkungan ekowisata ini meliputi wisata pantai dan berdampingan dengan lokasi budidaya rumput laut. Itu potong sejak tahun 2002. Awalnya itu lepas rakit. Nah itu atas anjuran dari itu waktu Bapak Ime, dia kan masih bupati. Kemudian bibit yang sampai sekarang ini kita dapat dari beliau yang bawa langsung dari Bali. Bibit cakul langsung dari Bali. Jadi mulai awal bekerja di sini sebagai pembudidaya rumput laut sejak tahun 2002. Kan di sini kan lautnya juga kan tidak menjamin untuk pekerjaan ini setahun, artinya pekerjaan tetap tidak ada musimannya. Bulan Maret sampai dengan Desember itu, mulai Desember ke Januari Februari itu petani. Proses awalnya kan pembibitan, mulai dari ikatnya sampai dengan panen itu 1-5 hari lah. 5 hari itu mulai dari pembibitan, mulai dari ikat. Target itu biasanya 25 kilo kalau salam satu tali. Itu tinggi sudah. Kalau tidak ya 15, ya 20. Ya seperti sekarang ini kan Bapak dorong ikat. Tadi saja itu tidak timbang, hanya kira-kira saja. Nah, kira-kira. Jadi kalau kira-kira itu kan Bapak dong sudah taksasi bahwa kalau 100 kilo itu ya minimal dia 4 tali bibitannya. 4 tali. Rumput laut ini penyakit juga. Tapi dia punya musim penyakitnya itu mulai dari bulan September datang sampai dengan November, kemudian Desember ke Januari Februari itu pulih kembali karena air mulai dingin. Penyakitnya ada 2, ada juga yang bentuk putih. Itu dia yang bentuk putih itu dia pegang di ikatannya. Nah kalau dipegang di ikatan berarti kan akar dengan sendirinya pasti jatuh. Nah ini yang AIDS ini yang dia istilahnya dia rangkul semua. Jadi ketika dia kena sampai sekarang tidak ada obat. Penyakitnya kayak apa? Lumut biasanya lumut itu. Kayaknya lumut ya. Lumut merah, lumut hitam, coklat. Ya dibiarkan aja. Kasih tinggal lagi. Jadi istilahnya alam saja yang itu. Kasih dia berubah tanpa kita pergi buat apa tidak. Kalau persiapan bibit itu pertama kita tanam dulu, kemudian nanti diperbanyak. Setelah dia sudah besar 45 hari kita perbanyak tali, akhirnya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita tidak perlu cari bibit kemana-mana karena bibitnya kita pakai dari 2002 masih sampai sekarang. Nah yang pengalaman dari awalnya potong bekerja sebagai pembudidaya, itu pengalaman ketika kita lepas dia sudah mulai umur menjelang 1 bulan, itu
gelombang sudah ini. Nah, pada saat gelombang kalau besar dengan sendirinya jatuh semua. Kalau plastik kantong itu pengaruhnya tidak terlalu besar. Saya bilang tidak terlalu besar karena kenapa? Palingan yang singgah sebentar di titik simpul kan, kalau dia di simpul yang mana berarti rusakannya itu sampah. Tapi kalau untuk gelombang tidak begitu, disapu semua. Itu kadang plastik. Kalau botol dia tidak sangkut, botol kan dia apung terus. Tapi yang biasanya nyangkut di rumput laut itu plastik. Tadi saya lihat itu karung-karung, ada juga apa plastik, sampah plastik. Itu biasa kan apa nyangkut di tali agar-agar, nanti di gelombang nanti main kiri terus. Kalau musim begini banyak, musim barat, mau kayu, mau apa sampah plastik, botol, plastik pokoknya. Itu rencananya ke depan tuh kita akan persiapkan tong sampah lebih banyak lagi, dan terus setiap tong sampah itu diberi papan informasi, dan juga loko-loko pasti ada nanti ke depan. Itu perencanaan untuk ke depan. Kalau kita punya harapan sering kita sampaikan di setiap loko-loko, itu kita sering sampaikan tong sampah yang kita siapkan. Karena kalau sampah botol gelas aqua itu tidak terlalu terpengaruh dengan rumput laut, tapi kalau kayak plastik pasti terpengaruh karena saat dia sudah lilit di laut itu pasti jatuh. Itu yang akan terasa merugikan untuk kita. Setiap loko itu sering kita kontrol, lakukan. Tapi ya malu, namanya banyak orang. Jadi kadang sampaikan sekarang ya, kadang 5 menit ke depan biasa tapi ya air-air ini sampah saya lihat tuh tidak terlalu kayak bulan-bulan kemarin. Kalau bulan kemarin memang parah, tapi air-air ini sudah berapa minggu ini kurang sampah. Mama, pindah le, mama, kagak pindah le. Tahu satu ya. Tuh ingat guys, suntik aja. Kamu kasih panas deh. Milos kasih. Losis. Kagak kayak kita roh. Mama nangis malah. Tadi apa tuh taruh wawancara Lena? Makanya ini sekolah. Ini mama ini. Untuk hasil panennya, potong di sini kan ada pengumpul. Ada 3 orang pengumpul di sini. Kemudian mereka antar ke Kupang, ke gudang. Kemudian nanti dikirim ke Surabaya. Nah, untuk harganya sekarang dia 16. Kalau tahun lalu sebelum corona itu dia harga 25 per kilo. Tapi karena
corona semakin menambah, harga ekonomi turun. Nah, termasuk dampaknya sampai di potong pembudidaya rumput laut. Turun sampai 15, mentok di 15, baru saja dia naik Rp1.000. Timbangnya itu bukan, artinya panen bukan selesai satu kali baru timbang, tapi panen timbang. Jadi nanti di penghasil airnya ketika di akhir tahun setelah musim hujan turun, kita sudah tidak bekerja lagi, hanya istilah kita lepas bibit, mungkin 10 belasan tali buat bibit untuk tahun depan. Itu baru nanti kita bisa tahu di penghasil. Kita bisa pergunakan untuk yang pertama itu kebutuhan dalam rumah tangga, kemudian kita kasih sekolah anak. Yang namanya kita manusia ya, jadi tidak terlepas dari kebutuhan. Kalau beta pribadi sangat bangga, biarpun orang tua kerja rumput laut, tapi kan semua orang tuh kayak bisa seperti beta yang sampai ini detik, dan ini perjuangan orang tua ke sekolah beta sampai kuliah nih, itu selalu amat sangat bangga, dan itu suatu hal yang patut disyukuri tuh Kak. Kalau beta kuliah di Politeknik Negeri Kupang, jurusan pariwisata, khususnya prodi UPW, usaha perjalanan wisata, semester 8. Kalau ambil jurusan pariwisata, terus pertanyaannya berhubungan dengan ini apa sih? Sebenarnya berhubungan sekali, karena beta sebagai masyarakat lokal, di mana dia ambil jurusan pariwisata, dengan mungkin beta juga semester 8, dan itu juga beta ambil judulnya dari sini tentang peranan, di mana beta sebagai masyarakat lokal dengan potensi yang ada, beta bisa mengembangkan objek wisata itu ke orang-orang, bahwa ternyata bukan di Kupang saja tempat wisata yang bagus. Mungkin kalau kakak dong dari sini, itu tuh kayak peran dari ketemu masyarakat lokal tuh untuk mempromosikan objek wisata yang ada di ketemu punya daerah untuk dikembangkan dengan mengambil jurusan tersebut. Bapak Jod kerja di rumput laut, dan saya bangga punya bapak saya kerja di rumput laut, dan saya sekolah di Kupang juga. Saya pulang harus datang ke laut untuk bantu bapak saya. Tamat sekolah saya di SDM 5 jurusan listrik, dan pulang sekolah dapat bantu orang tua di laut, dan mau lanjut kuliah di Polri. Ini pesan saya, ini saya berbicara saya pun pribadi ya. Kalau berbicara potensi dan tidaknya, artinya menghasilkan uang dan tidaknya dalam daerah kita sendiri, saya pikir semua tuh uang, menghasilkan uang. Yang penting sebagai manusia kita, artinya jangan istilah ada malas ya. Kalau kita pemalas memang daerah kita tidak ada potensi. Tapi kalau kita rajin, ada potensi. Jadi saya pikir, tapi namanya itu saya berbicara karena saya sudah berumah tangga. Tapi kalau untuk prinsip anak muda kan lain. Anak muda istilahnya, dorang kan banyak berjalan tuh, banyak pengalaman. Tapi kalau untuk kita sudah berkeluarga, kalau kita berpikir seperti itu, saya pikir itu salah tuh. Semua daerah tuh berpotensi, itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Jadi harapan saya itu, kalau terkecuali anak-anak muda, tapi ada saudara-saudara yang memang sudah berkeluarga tapi masih di rantau orang, khususnya NTT Kupang, kalau bisa saudara-saudara dorang pulang kembali ke Kupang, karena Kupang itu banyak duitnya. Saya pikir semua tuh kerja tuh berat. Memang rumput laut juga berat, apalagi dia memerlukan yang pertama itu skill, harus bisa berenang, bisa silam, itu namanya skill.
bisa dayung sampah. Karena lepasnya di luar sana kan itu di pelampung hitam itu kan sana mungkin biar dia surut begini tapi itu air dalam nah. Jadi tetap mesti pakai sampah. Nah, yang pertama itu harus bisa dayung sampah. Kemudian bisa berenang, bisa silat. Dan untuk betapa besar fungsi rumput laut untuk daerah Lifule, desa Lifule, khususnya Botong Dusun 1 Nevo, saya kira rumput laut ini tidak kalah pentingnya. Karena dia mudah menghasilkan uang. Kenapa saya bilang mudah menghasilkan uang? Karena jangka umurnya itu cepat. 1,5 bulan kan kita sudah bisa punya duit. Apalagi kalau kita ambil bibit dan kita ikat, kan sisa-sisanya dijemur 1-2 hari kan sudah jadi duit. Makanya kita merasa bahwa bukan kita menyepelekan kerja pokok kita pertama sebagai petani ladang, tetapi kita juga tidak lepas petani ladang, kita juga tidak lepas dari budidaya rumput laut. Karena dua-dua itu sangat pentingnya. Dan dua-dua itu sangat menghasilkan. Kawasan ekowisata Pantai Oisina menampilkan dua sisi yang berbeda. Masyarakat desa yang mengupayakan terjaganya kelestarian lingkungan dan pelaku wisata yang kurang peka akan kerasan masyarakat setempat. Sebab pengelolaan rumput laut di kawasan ini memberikan dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat. Upaya melindungi kelestarian lingkungan budidaya rumput laut menjadi tonggak kestabilan ekonomi desa dan memperpanjang harapan masyarakat untuk tumbuh dan terus sejahtera.